Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Sujana dengan NIM 0520655268 dari Prodi Sistem Informasi UPBJ UT Serang. Pada video kali ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas praktik 2 mata kuliah pemrograman berbasis web. Pada tugas kali ini kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi web sederhana tentang pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka. Pada tugas praktik kedua ini mahasiswa berfokus untuk aplikasi web berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2. Sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Pertama tugasnya yaitu membuat 2 halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. Yang pertama, halaman stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah, bebas menggunakan tabel list atau bentuk lain untuk menampilkan list. Terdiri dari kolom data file sebagai berikut: kode, judul, kategori, UPJJ, lokasi, kuanti, seperti catatan. Di sini saya sudah membuat pemrogramannya dengan file seperti ini. Untuk yang pertama yaitu kolom kode, judul, kategori, UPJJ ada di stok. Nah, saya buat tabelnya seperti ini. Ini judulnya, kode, judul, kategori, UPJJ, jumlah, dan seterusnya. Untuk isinya kita ada di ini. Untuk isinya kita ambil dari data bahan ajar. Terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Oke, kita coba run dulu. Kita coba run. Informasi bahan ajar ada di sini. Nah, menampilkan kolom kode, judul, kategori, PJJ, lokasi rak, harga, jumlah, status, catatan, dan aksi. Untuk data ini semua ada di data bahan ajar. Nah, kode, judul, lokasi rak, isinya mengambil dari sini. Kemudian terdapat fitur untuk mengedit stok bahan ajar. Fitur untuk mengedit. Nah, yang ini. Untuk mengedit seperti ini. Codingannya ada di sini untuk mengedit. Nah, untuk mengedit item kurang lebih seperti ini codingannya. Terdapat fitur untuk melakukan filter atau sort data stok. Silakan bebas menggunakan elemen select radio checkbox. Terdapat file stok berdasarkan UT daerah. Terdiri pilihan dari seluruh UT daerah dan daftar setiap UT daerah, UPJJ list, dan kategori mata kuliah. Nah, seperti ini. Seluruh UPJJ dan kategori. Nah, untuk codingannya ini untuk memfilter terlebih dahulu dan untuk menampilkan kategorinya. Lalu terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok dari jumlah safety stok dan jumlah stok. Maksudnya seperti ini untuk mengetahui stok yang, nah, filter ini untuk mengetahui stok yang menipis. Nah, untuk codingannya seperti ini. Kemudian terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Mengurutkan judul. Nah, urutkan berdasarkan judul. Kalau kita pilih berdasarkan judul, maka judulnya dari huruf B, D,
dan seterusnya. Kalau jumlah, dari jumlah yang sedikit terlebih dahulu. Kemudian harga yang termurah ke yang termahal. Kemudian fitur untuk filter dapat di-set ulang atau di-reset. Untuk mereset, nah ini semua akan kembali seperti awal. Nah, codingannya seperti ini untuk mereset filter untuk mereset. Selanjutnya itu terapkan filter di view.js, di mana di semua filter tidak perlu recom kembali. Implementasi different option seperti misalkan ketika memilih filter, yang ini. Nah, ketika kita ingin memilih kategori tapi belum memilih UPBJ-nya, maka tidak dapat memilih kategori. Kita harus memilih dulu UPBJ-nya, kemudian bisa kita pilih kategori. Untuk UPBJ Surabaya misalkan kategorinya praktikum. Untuk Jakarta MK wajib. Untuk menampilkan status dari stok bahan ajar, status aman dengan simbol tanda yang memberikan kesan aman berwarna hijau. Nah, status yang ini. Untuk jumlah item yang kurang dari 10, maka akan muncul statusnya menipis, lebih dari 10 aman, dan jika stoknya 0 akan muncul kosong. Untuk codingannya, nah seperti ini. Untuk stok nipis, terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data file. Untuk menambahkan data, add item untuk menambahkan. Di sini juga ada untuk mengedit dan untuk menghapus item atau delete. Tampilannya untuk menambahkan itu seperti ini. Misalkan kita menambahkan bahan ajar yaitu sistem komputer atau ilmu komputer. Untuk kodenya lalu kita simpan. Nah, berhasil. Ini ya, sudah berhasil ditambahkan. Judulnya ilmu komputer Jakarta. Nah, untuk stok yang kurang dari 10 yaitu akan menampilkan status menipis. Coba kita ubah misalkan 11. Maka statusnya akan berubah menjadi aman. Coba kita 0. Statusnya yaitu kosong. Kemudian di sini kita bisa menghapus. Nah, data sudah terhapus. Selanjutnya yaitu halaman tracking deliver order atau DO. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1, tapi di sini perlu menampilkan penggunaan framework view.js. Terdapat fitur untuk menambahkan input deliver order yang baru. Berikut adalah data file yang perlu diisi. Nomor DO di mana tergenerasi otomatis. Jadi otomatis nomor DO-nya penomorannya terdiri dari DO tahun berjalan sequence number. Misalkan DO tahun berjalan sequence number. Untuk data di awal selanjutnya jika sudah ada data tracking terbaru menjadi DO 2025 02 dan seterusnya. Tracking. Nah,
Di sini saya sudah membuat nomor DO yang otomatis awalnya, yaitu nomor DO, tahun, dan sequence number. Untuk selanjutnya akan otomatis sequence numbernya yaitu nomor 2. Di sini di tracking. Nah, untuk tabelnya saya buat seperti ini. Dan seperti biasa, untuk datanya kita ambil dari data bahan ajar ini. Datanya kita ambil dari data bahan ajar. Selanjutnya untuk menambahkan DO baru seperti ini. Kemudian jika sudah ada tracking terbaru menjadi DO. Terus yang di input yaitu name, diisi secara manual, nama diisi secara manual, JN ekspedisi dipilih, pengguna berdasarkan data OPJJ paket bahan ajar dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada paket, gunakan elemen slash untuk menampilkan di halaman web informasi. Nah, ini sudah otomatis, kita tinggal masukkan name, nama, pilih ekspedisi, pilih jenis paket, dan kita bisa atur tanggal kirimnya. Total harga diambil dari array paket data. Harganya dari data ini. Nah, harga. Ini codingan untuk mengotomatiskan nomor DO-nya tadi. Nah, datanya harus lengkap. Jika tidak lengkap, maka akan ada peringatan data belum lengkap. Ini untuk perintah menginput tadi untuk memasukkan datanya, ekspedisi, perjalanan. Nah, jika sukses akan muncul seperti ini. Kemudian ini untuk mereset. Kita coba, misalkan dengan NIM saya. Ekspedisi reguler. Paketnya misalkan IPA. Nah, ada detail isi paketnya. Ada dua yaitu EKMA 4116 dan EKMA 4115. Untuk tanggal kirimnya kita bisa otomatis atau mengaturnya total harga otomatis. Lalu kita tambahkan. Nah, DO telah berhasil ditambahkan. Berhasil dengan nomor DO, tahun, dan batch number. Ini NIM-nya, namanya, ekspedisi, paket, tanggal kirim, harga. Kita lihat detailnya. Nah, baru dibuat dan menunggu pick up. Strukturnya seperti ini: indeks, stok HTML, tracking, HTML, CSS, style.css ada dalam CSS, JS, stok, CSS, style CSS ada di dalam CSS, data semua JS ada di file JS, dan indeks, stok, tracking, dashboard. Oke. Mungkin cukup sekian video kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.